Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Jadi kita mulai daripada nol sekali, paling dasar ya. Jadi kita ketahui bahwa rukun daripada ad-din ya, rukun daripada agama itu ada 4: iman, Islam, ihsan, ma'rifat. Ada juga yang membagi 3 saja: iman, Islam, ihsan. Ma'rifatnya itu ada pada ihsan dengan tarekat. Kemudian imannya itu pada akidah, tauhid. Kemudian Islamnya itu pada syariat. Itu ada yang membagi 3. Jadi fikih, tauhid, tasawuf. Kalau kita supaya bisa tertata, karena tubuh kita ini diri kita ini secara syariat itu ada 4 komponen: tubuh, hati, nyawa, rahasia. Jadi tubuh itu paling akhir dijadikan, paling puncak dijadikan itu tubuh. Yang paling pertama, yang paling awal daripada diri kita itu sir, rahasia. Kemudian setelah rahasia itu nyawa. Setelah nyawa barulah hati. Setelah hati baru tubuh. Jadi tubuh, hati, nyawa, rahasia. Ma'rifat itu tempatnya di sir, tempatnya di rahasia. Jangan dibolak-balik. Jadi awal agama itu ma'rifat. Karena awalnya yang pertama ada, yang dasar dulu, yang maha ada dulu daripada komponen kita adalah sir, rahasia. Jadi rahasia itu tempatnya ma'rifat. Ma'rifat itu di rahasia itu. Rahasia itu apa? Begini, di dalam tubuh ada hati, di dalam hati ada nyawa, di dalam nyawa ada rahasia. Di balik rahasia itulah aku sang maha kuasa. Jadi tempat kedudukan ma'rifat itu di sir. Kedudukan hakikat, tauhid, itu tempatnya di nyawa. Kedudukannya pada nyawa. Kemudian tarekat atau torikoh itu kedudukannya pada hati. Syariat jelas di tubuh. Jadi sudah tahu, kalau mengetahui kedudukan seperti ini tidak akan terbolak-balik. Tidak ada lagi istilah orang itu belajar makrifat, syariatnya tubuhnya itu dimarifatkan. Orang bodoh, tidak paham itu. Yang berserah, yang hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dari 4 komponen ini supaya lebih gampang kita bagi 2: jasmani, rohani. Diri zohir, diri batin. Diri yang di luar, diri yang di dalam. Diri yang di luar zohir, diri yang di dalam batin. Luar dalam ya. Kemudian 2 komponen ini yang di luar itu untuk syariat dengan torikoh. Yang di dalam hakikat dengan ma'rifat. Yang di luar syariat dengan toriko itu tubuh dengan hati sanubari. Yang di dalam itu nyawa dengan sir, rahasia. Kalau sudah tahu itu, alhamdulillah aman. Jadi tidak ada lagi istilahnya orang belajar ma'rifat, ma'rifat, hakikat, tauhid itu jangan dikeluarkan. Jangan seperti Superman. Tahu Superman? Tahu Superman? Superman kah, Batman kah itu celana dalamnya di depan? Superman atau Batman ya? Wallahu alam, antara itu 2, lupa saya. Tahu Superman atau Batman? Itu celana dalamnya di luar. Artinya ilmu ma'rifat hakikatnya itu dikasih keluar. Jangan begitu, salah. Yang ma'rifat, yang hakikat itu adalah yang di dalam. Jangan kedudukannya dirubah-rubah. Jadi yang tidak bertuhan itu adalah sirullah itu. Yang sir, yang ruhani itu yang tidak bertuhan. Jangan salah paham. Hati dengan ini, tubuh, artinya pikiran dengan perasaan, itu yang mau dituhankan, itu yang mau dikurung. Jiwa dengan itu, tubuh itu, pikiran, perasaan itu mau dikurung. supaya tidak mengaku-ngaku sebagai Tuhan.
Itu yang dikurung, diikat dengan syariat. Jadi jangan salah paham. Kalau kita tidak pernah ada, jadi tubuh, hati, nyawa, rahasia itu miliknya. Yang diadakan pada kita itulah jiwa. Nah, si jiwa ini mau diantarkan. Diantarkan pertama-tama awalnya adalah ma'rifat. Jadi hadis Nabi SAW mengatakan, awwaluddin ma'rifatullah. Awal agama ma'rifat. Awal agama mengenal Allah. Nah, di sini ada 3 poin penting yang kita tarik dari seberapa poinnya. Ada 3 poin penting. Poin yang pertama, awaluddin ma'rifatullah. Di sini yang pertama, sebelum beragama, sebelum bertauhid, tauhid seperti tauhidnya bapak kita semua, yaitu bapak kita semua, yaitu Ibrahim, Nabi Ibrahim, wajib dulu makrifat. Itu poin pertama. Jadi poinnya di sini, poin pertamanya wajib dulu makrifat baru bertauhid. Tidak mungkin bisa bertauhid kalau tidak makrifat. Namun yang terjadi, ya, kita boleh berbeda paham, ijtihad, ya, boleh sesuai dengan zamannya, boleh. Artinya sebagian ahli tasawuf mengatakan syariat dulu, baru thariqah, hakikat, kemudian puncak terakhir makrifat. Ya, itu waktu dimana zaman-zaman itu belum bangkit spiritualnya. Sekarang zamannya untuk bangkit spiritual dan tidak bisa lagi disembunyikan. Buktinya apa? Allah Ta'ala sendiri yang melanggar hukumnya. Begitu? Bukan. Allah Ta'ala sendiri yang memang betul-betul ingin membukanya secara hakikat. Memang penampaknya makhluk. Tapi kalau belajar ilmu makrifat, oh mana? Af'al. Yang berkendak itu pastinya fiilnya, fa'ilnya yang nampak. Fa'il takluk kepada fiil takluk kepada yang punya fiil. Itulah zat. Jadi hakikatnya meskipun ditutupi bagaimana, disembunyi bagaimana, tidak. Di video TikTok tersebar kitab-kitab ini, tersebar videonya ulama-ulama yang membahas ma'rifat dan sebagainya. Sekarang juga tidak bisa, karena ini adalah pondasi utama sebelum bertauhid, sebelum beragama, kenal dulu Allah. Nah, ada juga yang mengatakan pendapat begini. Ulama mengatakan awaluddin ma'rifatullah itu awal untuk orang-orang khawas menuju kepada makom fana, kemudian baqobillah. Oke, itu macam-macam ya pendapat. Namun ketika dilihat zaman sekarang, dan rata-rata mulai sudah ijma sekarang, ulama-ulama sekarang itu mulai membuka semua. Awaluddin ma'rifatullah itu sudah mulai dikembalikan lagi seperti kurun masa sebelum Rasulullah SAW. Pada masa Rasulullah SAW dikembalikan lagi. Ini secara syariat ulama. Tapi secara hakikinya siapa yang sebenarnya af'al Allah? Mazhar, kenyataan Allah semua. Yang menggerakkan itu semua. Besar-besaran kebangkitannya. Jadi kalau kita tarik sekarang, kalau dikatakan bahwa awaluddin ma'rifatullah hanya untuk orang khawas, untuk menuju ke tingkatan baqobillah, maka itu seperti seolah-olah ma'rifat itu adalah perkara yang paling tinggi yang sulit digapai oleh orang-orang awam. Jadi seolah-olah ma'rifat itu adalah mutiara yang tertanam, kemudian setelah menemukan mutiara itu bebas, merdeka sebebas-bebasnya. Oh, tidak begitu. Di sini awaluddin ma'rifatullah adalah awal pondasi, bukan puncak. Ini adalah dasar. Dasar, bukan puncak. Yang dimaksud dasar di sini ilmu ma'rifat, mengenal Allah. Bedakan ilmu ma'rifat dengan amal ma'rifat. Amal ma'rifat yang mana? Ilmu ma'rifat dulu. Ilmu ma'rifat itu pengetahuan tentang Allah, pengetahuan tentang siapa yang bernama Allah, yang mana yang dikatakan Allah, yang mana Allah, yang mana siapa, mana yang bernama Allah, itu ilmu ma'rifat.
Itu yang dimaksud awaluddin ma'rifatullah. Kalau amal ma'rifat itu musyahadah, menyaksikan betul-betul Allah. Sebagaimana Sayyid atau Syekh Abu Yazid Al-Bustami At-Taifuri. Siapa Syekh Abu Yazid Al-Bustami At-Taifuri? Itu muridnya Sayyidina Imam Ja'far Shadiq. Muridnya Sayyidina Imam Ja'far Shadiq. Itu beliau mengatakan, ya, ma'rifatullah atau amal ma'rifat yang sebenarnya adalah engkau meyakini bahwa betul-betul engkau tidak ada keraguan bahwa engkau menyaksikan Allah. Itu kata Syekh Abu Yazid Al-Bustami At-Taifuri. Siapa yang mau menentang beliau? Syekh Abu Yazid. Nah, kemudian disinilah amal ma'rifat itu di tarekat. Makanya sebelum bertarekat, ma'rifat dulu, kenal dulu, tahu dulu minimal yang mana yang mau dituju. Maka sebelum bertarekat, sebelum ilahi anta maksudi, tahu dulu ilahi anta maksudinya yang mana, anta maksudi itu yang mana. Kalau tidak berjalan, tidak tahu jalan, berjalan tidak ada senter, berjalan tidak ada Google Map dan sebagainya, itu namanya perjalanan buta. Tidak ada yang tuntun, tidak tahu jalan, tidak tahu Google Map, ada HP tidak punya data, ada peta tidak tahu baca. Itu semua adalah perjalanan yang buta. Nah, kita dikasih batas, ajal. Dikasih ajal, batas ketentuan. Saya kasih kamu batas ketentuan, pulangkan semua hak-hakku, kenali aku, cari aku. Setelah mencariku, kuhancurkan dirimu. Kan begitu. Sehingga engkau berlindung, aku yang zohir. Baru engkau, akunya itu denganmu. Engkau tidak ada, yang ada hanya aku. Dengan akunya itu, aku menjadi khalifah itu sendiri secara hakikinya. Itu tujuan untuk mengembalikan sebelum ajal tiba. Batas. Itu tugasnya di dunia, bukan untuk cari apa-apa sebenarnya. Pahami dulu itu. Awaluddin ma'rifatullah. Syariat itu paling ujung. Cuma jangan juga tinggalkan syariat. Memang awaluddin ma'rifatullah berarti syariat tinggal, enggak. Sekarang itu di empat-empatnya dipelajari. Tidak ditinggalkan dulu semua, tidak. Salah kita kalau pemahaman kita sekarang di zaman sekarang ini banyak yang salah paham. Ini saya selalu ulang-ulang. Syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat itu bukan makom. Syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat itu bukan makom. Ini kedudukan. Ini 4 komponen yang tidak bisa dipisahkan. Oke. Yang paling dasar, pondasi utama adalah ma'rifat, mengenal ilmu, sekedar ilmu dulu. Ilmu ma'rifat itu bisa dipakai dengan, dicari dengan membaca buku, bisa. Bisa dengan kajian, bisa dengan diskusi, bisa kalau ilmunya ilmu tentang Allah, yang mana zat Allah itu. Tapi amal ma'rifat itu harus yang tunjukkan adalah mursyid kamil. Mursyid kamil untuk menunjukkan mana perjalanan jiwa itu menuju kepada zat Allah, untuk meleburkan jiwa itu kepada Rasulullah, Rasulullah kepada zat Allah. Nah, itu amalnya, amal ma'rifat. Yang pertama dulu ilmunya, teorinya, pengetahuannya. Awaluddin ma'rifatullah. Kenal dulu yang mana bernama Allah. Yang mana Allah? Allah itu zat. Laisa kamitsli syai', tidak serupa dengan sesuatu. Di mana Allah? Ketika ada yang bertanya kepadamu Muhammad, di mana Allah? Katakan, aku sangat dekat. Dekatnya bagaimana? Lebih dekat daripada urat nadi leherku. Di mana itu? Dekat, tak tersentuh, jauh, tak berjarak. Bukan di langit, bukan di dalam, bukan di luar, bukan balik kanan, bukan balik kiri. Bukan sesuatu, bukan materi, bukan non materi. Kalau non materi, iblis, jin, hantu itu non materi. Sementara Allah itu bukan materi, bukan non materi. Zatnya suci. Yang non materi itu Nur Muhammad Rasulullah. Sementara Allah itu tidak bisa digambarkan sesuatu apapun, tidak bisa dirasa-rasa. Allah itu tidak bisa dirasa-rasa. Jadi sadarilah
sesuatu yang tidak bisa dirasa-rasa itu. Itulah siapa itu? Itulah Allah. Kalau mengetahui, maha meliputi segala sesuatu. Nah, kalau sudah tahu pengetahuan itu, barulah engkau mempelajari tauhid akidah, supaya begini. Karena di dalam ma'rifat itu ada ma'rifatul zat, ma'rifatul sifat, ma'rifatul asma, ma'rifatul af'al. Itu dalam ilmu ma'rifat. Jadi dalam ilmu ma'rifat ini, pandangan syuhud batinnya itu tidak ada makhluk. Ketika dia melihat kepada yang nampak ini tubuh dulu ya, kita ke diri ini. Ke diri alam semesta, semuanya, itu gerak diamnya itu yang disaksikan itu af'al. Itu orang ma'rifat. Ketika dia menyaksikan atau mendengar semua nama, itu asma Allah, ditauhidkan ma'rifat asma, semuanya asma Allah tanpa terkecuali. Ketika ma'rifat, karena ma'rifat itu letaknya di sir, bukan di lidah, bukan di hati, bukan di nyawa. Ingat, sir yang paling dalam. Sir itu yang paling dalam. Di dalamnya hati ada nyawa, di dalam nyawa ada rahasia. Jadi ini tidak boleh dikalamkan. Bukan di hati, bukan di pikiran, bukan di rasa, bukan di kesadaran. Cukup tidak ada la sautin wala harpun, itu sir. Jadi ma'rifat ini, syuhud batin yang dimaksud ini, menyaksikan semua geraknya alam semesta itu adalah af'al Allah, gerak dan diamnya. Bukan disebutkan, itu af'al Allah. Wanda, salah. Karena ma'rifat itu kedudukannya di sir. Ingat tadi kata kunci pertama? Nah, kecuali untuk belajar, seperti ini kan belajar namanya. Kemudian ma'rifatul asma juga. Semua nama-nama yang ada di alam semesta ini itu asma Allah. Semuanya tanpa terkecuali. Sifat-sifat yang ada di alam semesta ini, semua sifat-sifat itu Allah. Itu semuanya. Tapi ini rahasia. Ketika dizaharkan, banyak orang yang tidak paham, banyak orang yang marah-marah, tidak mengetahui bahwa iblis itu ya sifat Allah di dalam ilmu ma'rifat. Paham? Iblis itu sifat Allah dalam ilmu ma'rifat. Nanti bab akidah tauhid nanti nanti. Ini bab ma'rifat, kedudukannya di rahasia di sir. Memang banyak penentangan kalau dibuka bab ma'rifat. Ini dasar awal yang sudah terlupakan, bukan sunnah, fardu ain. Rata-rata ulama sepakat, ulama tasawuf sepakat, belajar ilmu ma'rifat itu fardu ain. Fardu ain itu apa? Ketika tidak belajar, tidak sah semua ibadah kalau tidak mengenal Allah. Lihat, oke. Ma'rifatus sifat, ma'rifatus zat. Nah, zatnya ini ada ciri-cirinya. Bukan sesuatu, maha segala sesuatu. Dialah yang menciptakan segala sesuatu. Dia bukan af'al, dia bukan ini dan sebagainya. Dia adalah zat yang maha suci. Namun di balik zat itu ada aku yang tidak bisa disebut. Tapi jangan cari aku, karena aku sudah laisa kepada zatku. Nah, begitulah kurang lebih. Nah, ini ma'rifat, sir, rahasia. Jadi pandangan syuhud yang kita maksud itu bukan di pikiran, bukan di perasaan, bukan di rasa, tapi di kesadaran. Itu bab ma'rifat itu kesadaran, sir, rahasia. Nah, kemudian kita naik lagi di tingkatan kedua apa? Akidah tauhid, bab hakikat. Supaya kenapa kita harus belajar akidah tauhid? Kenapa belajar akidah? Supaya bisa tidak menyerupakan atau menisbatkan sifat-sifat buruk kepada Allah, nama-nama yang buruk kepada Allah, perbuatan buruk kepada Allah. Itu untuk menjaga akidah. Namun akidah tempatnya di mana? Di rasa, di nyawa. Beda ya kedudukannya. Rahasia dengan nyawa beda. Akidah masih memandang, ada iblis. Begini, akidah itu begini. Ketika seseorang berbuat buruk, dia yakin bahwa yang gerakkan dia Allah. Namun perbuatan buruknya itu jangan disandarkan kepada Allah. Karena itu kepada nafsunya sendiri. Kepada nafsu dia sendiri. Itu bab akidah. Untuk memurnikan supaya tidak diisbatkan sifat-sifat buruk itu kepada Allah, itu bab akidah, tauhid. Oke?
Kemudian diajarkanlah oleh Abu Mansur Al-Maturidi, kemudian Imam Asy'ari. Dua ini yang disepakati ijma' ulama ahlu sunnah wal jamaah akidah ini, Imam Asy'ari dengan Imam Maturidi. Ini Imam Asy'ari mengajarkan 50 aqaid, kemudian disingkat 20 sifat. Ini akidah ini, mulai daripada sifat nafsiyah 1, salbiyah 5, ya. Kemudian ma'ani 7, ma'nawiyah 7. Jadi 20 sifat. Kalau Imam Maturidi 13 sifat. Ma'nawiyahnya tidak diambil karena itu urusan Allah. Itu Imam Maturidi. Jadi kita di Asia Tenggara murni akidahnya itu Imam Asy'ari. Ini akidah loh ya. Jangan dulu samakan dengan ma'rifat. Beda, tapi satu komponen semua. Ini nanti besok kita bahas karena kita mulai dari nol dulu kembali. Nah, setelah akidah, setelah belajar akidah, baru berjalan tadi tarekat, amal ma'rifat. Amal ma'rifat itu bagaimana jiwa supaya melebur kepada zat Allah sehingga tidak ada lagi mengatakan wujud saya ada, Allah ada. Wujuduka zambun, kata hadis qudsi, ada wujud musyrik. Itu amal ma'rifat, tarekat. Nah, ketiga-tiganya ini, ma'rifat, akidah tauhid, hakikat, kemudian tarekat ini, tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa dan sebagainya untuk menghilangkan, supaya nanti bisa untuk menyempurnakan daripada kenyataannya di syariat. Semua itu untuk menyempurnakan syariat, Pak. Jangan terlalu bangga, jangan terlalu sombong, jangan terlalu angku kalau baru tahu makrifat. Ini ilmu dari dulu ada, dari zaman Nabi Adam ada. Ini ilmu makrifat sebelum berakidah itu memang harus makrifat dulu. Ini sejak zaman Nabi Adam sudah ada, Pak. Syahadat, 2 kalimat syahadat itu sejak Nabi Adam begitu-begitu saja sampai sekarang. Tidak ada mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Isa Rasulullah. Tidak begitu syahadat. Syahadat itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sayyidina Adam juga begitu bersyahadatnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tidak ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Adam Rasulullah. Tidak ada begitu. 2 kalimat syahadat tidak bisa terganti. 2 ini tidak bisa terpisah dari sejak dulu. Dari sejak alam wahda itu ada. Sejak Nur Muhammad itu ada. Ini Nur Muhammad inilah fa'ilnya Allah. Fi'ilnya Allah. Fi'ilnya. Kemudian wujud kepada fa'ilnya Allah. Ini sifatnya Allah Ta'ala ini. Nur Muhammad itu. Cuma jangan katakan Allah, karena Allah itu zat. Cuma zat itu punya sifat. Sifat punya asma, asma punya af'al. Sama dengan aku. Aku si Rahmat. Aku ya tentu punya zat. Ya zat ya pasti punya ada sifat dong. Sifat ya punya asma lah. Asma ya punya gerak lah. Satu kesatuan. Aku adalah aku. Zatku lain daripada aku, tapi tiada lain. Sifatku lain daripada aku, tapi tiada lain. Asmaku bukan aku, af'alku bukan aku, tapi tiada lain, karena itu adalah bagianku. Kan itu yang disuruh cari sebenarnya. Kalau sudah menemukan bagaimana caranya tarekat, amal ma'rifat untuk ke sana, untuk menyempurnakan nanti ujung-ujungnya penyucian, untuk membersihkan semuanya, untuk memurnikan semuanya kesadaran sehingga muncul pencerahan, baru di syariatnya benar. Mulai daripada adabnya, akhlaknya nampak di perkataannya, di perlakuannya, di adabnya, pokoknya semua itu nampak tajalli kesempurnaan Muhammad yang terpuji.